Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, kemarin Bunda sudah menjelaskan banyak hal tentang obat. Mulai dari penggolongannya, kemudian cara pemakaiannya, seperti ada P1 sampai P6. Nah sekarang Bunda ingin menjelaskan sedikit tentang tips menggunakan obat secara tepat, apapun golongannya. Yang pertama adalah gunakan obat sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada label obat atau pada etiketnya. Jadi makanya kenapa kemarin ada P1 sampai P6, nah supaya kita tertib. Karena untuk menjaga keamanan obat, efektivitas obat, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Contoh, misalkan antibiotik wajib harus kudu diminum sampai habis. Tidak boleh disisakan. Jadi harus diminum sampai habis. Kemudian obat panas misalkan harus diminum pada saat panas aja. Kalau suhunya sudah turun atau menjadi normal, maka tidak boleh digunakan lagi. Itu salah satu contohnya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana jika kita lupa? Manusiawi bukan kalau lupa, misalkan kita ada kesibukan ataupun acara yang lain sehingga kita lupa minum obat. Saran saya, begitu ingat langsung minum obatnya. Tapi kalau waktunya sudah mendekati untuk minum obat berikutnya, tolong jangan sampai diminum lagi. Kenapa? Karena ini untuk menghindari dosis ganda. Akibatnya nanti di dalam tubuh terjadi overdosis dan akibatnya bisa sangat fatal. Dan kita juga tahu ada yang pusing, ya misalnya ada orang yang pusing sekali. Aturan memakainya 1, tapi dia memakai 2. Nah ini juga tidak dibenarkan. Karena dosis ganda hanya boleh digunakan kalau dalam aturan pakainya itu menyebutkan seperti itu. Sobat sehat, yang tidak kalah riskannya adalah cek tanggal kedaluarsa atau tanggal expired date. Terutama untuk yang expired date-nya pendek seperti kita kenal di sini, salah satu contohnya adalah obat mata yang kalau sudah dibuka pemakaiannya 1 bulan. Kemudian untuk mini dose ya yang kita kemarin sudah mencoba membahasnya, di situ tidak lebih dari 3 hari. Namun ini bisa berubah kalau misalkan waktu kedaluarsanya masih lama, tapi obat-obat yang kita simpan itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang mulai tidak bagus. Contoh, obatnya kalau misalkan dia sirup, dia berbusa, dia berbuih, kemudian mulai keruh, kemudian mulai ada bintik-bintik, baunya beda, kemudian rasanya pastinya juga sangat berbeda, itu sudah tidak usah dikonsumsi walaupun tanggal kadaluarsanya masih lama, karena sudah bisa dipastikan bahwa kualitas obat itu sudah mengalami penurunan. Akibatnya efektivitas obat juga menurun. Makanya sobat sehat, jangan diremehkan cara penyimpanan obat ya, karena cara penyimpanan obat ini sangat penting sekali untuk menjaga kualitas. Kalau kualitasnya terjaga, maka efektivitas obat itu bisa tepat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, cara penyimpanan obat secara umum kita ikuti aturan yang ada di petunjuknya. Misalkan harus disimpan di suhu kamar, kemudian ada yang disimpan di kulkas, bahkan ada yang disimpan di freezer. Tapi secara umum, cara penyimpanan obat yang pertama harus dalam kondisi wadah tertutup. Jangan sekali-sekali membiarkan obat itu terbuka, apakah dalam blister yang terbuka, apalagi dalam botol yang tidak tertutup rapat, karena pastinya akan terjadi degradasi dari mutu obat tersebut. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ini penting karena banyak obat yang warnanya menarik, baunya sangat enak, sehingga anak-anak akan mengira bahwa itu minuman yang sangat enak, menyegarkan. Nah seperti itu. Kemudian juga jauhkan dari jangkauan sinar matahari langsung. Jangan sampai suhu itu mendegradasi kualitas dari obat tersebut. Pernah suatu waktu ada pasien yang datang ke saya, blisternya itu menggembung.
Nah, saya tanya, kok bisa seperti ini? Kemudian kapletnya juga sudah lengket dan sebagainya. Ternyata dia menyimpannya di dashboard di mobil. Nah, mobilnya ditaruh parkir sembarangan yang suhunya sangat tidak terkontrol, akibatnya terjadi kemasannya rusak, menggelembung, kemudian obatnya lengket dan sebagainya. Sayang bukan? Makanya sobat sehat, obat-obat yang sudah rusak tersebut harus kita musnahkan. Ya, kalau misalkan dia ada dalam kemasan, misalkan seperti blister dan sebagainya, keluarkan dia dari kemasannya. Kemudian bisa dihancurkan, kemudian yang cair bisa dimasukkan di dalam saluran air dan sebagainya. Intinya pada saat kita memusnahkan, hindari dia ada dalam kondisi yang asli. Kemudian dia tidak ada dalam bentuk yang seperti pada saat kita menerima dari pabrik atau dari apotek. Seperti itu. Sobat sehat, itu tadi beberapa tips bagaimana cara menggunakan obat dengan tepat. Sebenarnya sangat sederhana, cuman ada beberapa dari kita yang sering untuk diingatkan lagi. Nah sobat sehat, apabila kita ragu akan pemakaian obat, apabila kita ragu akan cara penyimpanan obat, juga kita masih ragu bagaimana sih, apakah saya harus hentikan, apakah saya harus teruskan, ataupun hal-hal yang lain. Ingat obat, ingat apoteker. Tanyakan kepada apoteker Anda, dan apoteker ini ada di apotek. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.